있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Kenalkan, nama saya Reynal Fazara Aurelia dengan NIM 2303010067, Prodi Pendidikan Sejarah Rombel 1B. Konsep dasar pendidikan sejarah. Yang pertama ada urgensi pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah dapat diartikan sebagai upaya terencana untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik melalui pemaknaan terhadap masa lalu. Pembelajaran mengenai masa lalu dalam konteks ini berguna untuk kehidupan masa yang akan datang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat. Secara sederhana, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kapasitas diri melalui proses belajar. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah adalah suatu konstruksi yang disusun oleh penulis sebagai suatu uraian cerita. Sedangkan menurut Kuntowijoyo, sejarah adalah sesuatu atau peristiwa yang terjadi di masa lalu yang direkonstruksi atau membangun kembali masa lalu untuk kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Secara sederhana, sejarah merupakan suatu aktivitas manusia yang dilakukan di masa lalu. Terdapat dua sisi sejarah, yaitu sisi terang untuk penguatan identitas kebangsaan, contohnya kejayaan dan kisah kepahlawanan. Sisi remang. Sisi remang digunakan sebagai media ampuh untuk pembenaran, contohnya kisah tragis pada masa lalu. Penguatan pendidikan sejarah dapat dilakukan dengan mata pelajaran sejarah dan pendidikan dalam masyarakat yang meliputi akademisi, perilaku usaha, komunitas, pemerintah, dan media dengan menggunakan pendekatan transdisiplin. Sebagai akademisi, dapat melakukan pendekatan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada multidisiplin, dengan menggandeng disiplin ilmu lain untuk proses pemecahan masalah. Yang kedua ada interdisiplin, dengan mengadaptasi disiplin ilmu lain untuk memperkaya khasanah pendidikan sejarah. Materi yang kedua ada kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah pada dasarnya merupakan suatu keadaan di mana seseorang memiliki kesadaran akan adanya sejarah atau peristiwa sejarah. Kesadaran sejarah pada dasarnya merupakan suatu keadaan di mana seseorang memiliki kesadaran akan adanya sejarah atau peristiwa sejarah. Kesadaran akan adanya sejarah mengindikasikan bahwa adanya pengetahuan mengenai fakta sejarah atau ingatan mengenai hal tersebut. Akan tetapi, ingatan atau bahkan pengetahuan mengenai fakta atau peristiwa sejarah saja tidak bisa dijadikan jaminan tertanamnya kesadaran sejarah pada siswa. Kesadaran sejarah menggambarkan orientasi mental antar generasi dari waktu ke waktu. Orientasi tersebut didasarkan pada kemampuan seseorang untuk memikirkan kembali tentang masa lalu dan seterusnya. Artinya bahwa kesadaran sejarah adalah kemampuan untuk memahami masa lalu dan membangun ekspektasi untuk masa kini dan masa depan. Waktu dalam kesadaran sejarah tidak hanya dipahami secara teknis, akan tetapi memiliki substansi serta syarat dengan makna dan muatan moral yang dapat membangun kehidupan yang berkualitas. Kesadaran sejarah menjadi konsep dari interpretasi makna yang
berhubungan dengan totalitas sejarah. Dalam hal ini dibutuhkan apa yang disebut dengan meta-perspektif tentang sejarah dan juga pemahaman individu tentang sejarah. Maksudnya bahwa kesadaran sejarah ada saat seseorang mempelajari atau bahkan tahu sejarah secara fasih, dan pemahaman sejarah yang utuh akan menciptakan pemahaman individu akan sejarah. Kesadaran sejarah tidak hanya sebatas ide, melainkan juga keputusan atau tindakan. Keputusan tersebut tergantung pada nilai-nilai. Nilai-nilai ini adalah prinsip-prinsip umum, pedoman perilaku, ide-ide, atau perspektif yang menyarankan apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai sumber arbitrase dalam konflik sekaligus tujuan yang membimbing dalam bertindak. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan sejarah sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan atau masa kolonial, pembelajaran sejarah dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dipengaruhi oleh faktor budaya tempat mereka tinggal. Pada masa kolonial, pembelajaran sejarah sudah bersumber dari buku karangan sejarawan Belanda. Contohnya, buku Stapel menjadi pegangan dalam pembelajaran sejarah. Namun tentunya pembelajaran sejarah pada masa kolonial memiliki kekurangan seperti penulisan dan pengajaran sejarah masa kolonial tidak terlepas dari kepentingan penguasaan kolonial untuk mengokohkan kekuasaan di Indonesia yang tentunya akan berlawanan dengan penulisan dan pengajaran sejarah nasional. Pengajaran sejarah di sekolah-sekolah pada masa kolonial memiliki beberapa ciri di antaranya. Yang pertama, Belanda sentrisme atau Nederlando sentrismus. Artinya, sejarah Indonesia dilihat dari sudut pandang kepentingan orang-orang Belanda yang sedang berkuasa di Nusantara Indonesia saat itu. Yang kedua ada Eropasentrisme, artinya selain dilihat dari sudut pandang kepentingan orang Belanda, diajarkan juga sesuai dengan kepentingan masa Eropa pada umumnya. Yang ketiga ada mitologisasi, artinya banyak kejadian yang tidak didasarkan pada kejadian yang sebenarnya. Interpretasi pada zaman kolonial cenderung untuk membuat mitologisasi dari dominasinya, dengan menyebut perang-perang kolonial sebagai usaha pasifikasi daerah-daerah yang sesungguhnya mengadakan perlawanan untuk pertahanan masyarakat serta kebudayaannya. Yang keempat ada ahistoris, artinya orang Belanda dianggap sebagai manusia paling sempurna dalam berbagai kehidupan di Nusantara. Peran mereka dikisahkan sangat banyak dan dominan, sementara peran rakyat pribumi sebagai pemilik disinggung sangat minim dan seperlunya saja. Materi terakhir ada pendidikan sejarah setelah kemerdekaan sampai saat ini. Setelah kemerdekaan, tujuan pembelajaran sejarah diharapkan mampu mencerdaskan dan dapat mewujudkan nasionalisme generasi muda terhadap bangsa Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia 1945, kurikulum pendidikan sudah berubah sebanyak 9 kali. Tentunya perubahan kurikulum tersebut juga berdampak pada pembelajaran sejarah. Masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno, pembelajaran sejarah dituntut untuk memberikan semangat motivasi bagi generasi muda agar mau berjuang melawan penjajah. Mengingat situasi dan kondisi pada masa ini, Indonesia masih harus mempertahankan kemerdekaannya. Beralih ke tahun 1950 sampai 1960-an, corak kepemimpinan Soekarno ditandai dengan ciri manipol atau manifesto politik atau Undang-Undang Dasar 1945. Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin. Orde Baru juga mempunyai warna tersendiri dalam pemerintahannya, sehingga pembelajaran sejarah masa ini
perubahan mindset terhadap generasi muda agar tidak terpengaruh terhadap ideologi pengajaran manipul. Pengajaran sejarah juga digunakan untuk memperkuat legitimisasi kekuasaan dan menunjukkan keberhasilan Orde Baru. Sejak reformasi yang dimulai tahun 1999, pembelajaran sejarah berubah secara keseluruhan, mulai dari tujuan, landasan hingga buku-buku sejarah masa Orde Baru banyak dikritisi oleh sejarawan reformasi. Sedangkan pada kurikulum 2013, pembelajaran sejarah dinilai sebagai salah satu mata pelajaran yang berperan penting dalam pengembangan karakter peserta didik, sehingga memiliki jumlah jam mata pelajaran yang banyak. Dalam kurikulum 2013, posisi pembelajaran sejarah memiliki tempat terhormat karena sesuai dengan landasan pengembangan kurikulum. Dalam kurikulum 2013, khususnya mata pelajaran sejarah Indonesia, lebih menekankan pada pengenalan peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya dengan harapan peserta didik tidak tercerabut dari akar budayanya. Karakteristik materi pelajaran sejarah Indonesia pada jenjang pendidikan SMA atau MA dalam kurikulum 2013 berbicara berbagai macam peristiwa. Pedoman pembelajaran sejarah Indonesia berkenaan dengan cara penggunaan buku teks pelajaran dan buku guru, mengaitkan konten sejarah nasional dengan sejarah lokal serta sejarah dunia dalam suatu proses pembelajaran yang inovatif dan didasarkan pada pendekatan saintifik. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 다음에 또 만나